Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga sekaligus untuk motivasi kehidupan kita semuanya. Saudara sama Tuhan, kalau kita bicara tentang hubungan, ya tentu pasti banyak hal ya. Hubungan itu bicara universal, relationship. Ada orang membangun hubungan bisnis, hubungan kerja, hubungan pertemanan. Tapi untuk kali ini saya ingin berbagi tentang yang namanya hubungan yang namanya pernikahan atau sebelum pernikahan. Nah, itu penting karena pernikahan Kristen atau pernikahan secara umum pun bagi saya itu nilainya bukan 50-50, bukan 50-50, tetapi nilainya harus 100. Jadi 100, artinya penuh. Jadi ketika seorang laki-laki dan seorang wanita memutuskan untuk ingin menikah, maka dia harus dalam kondisi penuh secara spiritual dan secara jiwa mereka. Kenapa? Karena seringkali kita banyak mendengar sebuah ungkapan, engkau ada untuk mengisi kekosongan hidupku. Nah, saudara, benarkah ungkapan seperti itu? Nah, saya mau katakan begini saudara, kalau pasanganmu dalam kondisi penuh dan kamu yang berkata engkau mengisi kekosongan dalam hidupku, maka secara otomatis maka ketika pasanganmu mengisi kekosongan dalam hidupmu, maka dia sendiri ada yang kosong dalam dirinya. Sedangkan kamu menjadi penuh, secara otomatis itu dan itu pasti terjadi ketidakseimbangan di dalam konteks masalah membangun hubungan yang sehat itu sendiri. Nah, kalau kita belajar tentang pernikahan, tentu pasti di Alkitab banyak menuliskan ayat-ayat tentang pernikahan. Karena Yesus pun sendiri hadir dalam pernikahan. Kita lihat di Injil Yohanes kan, Yesus sendiri hadir dalam sebuah pesta pernikahan di kota Kana pada waktu itu. Dan tentu pasti kita sudah tahu dalam kitab Kejadian pun dituliskan bahwa lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah keluarga. Nah, tapi saudara sama Tuhan, untuk membangun sebuah hubungan yang baik, hubungan yang sehat dan hubungan yang harmonis, tentu pasti tidak semudah membalikkan telapak tangan kita ya. Karena tentu pasti banyak hal yang perlu kita perhatikan di dalam membangun sebuah rumah tangga. Untuk Anda yang masih pacaran saudara, nah tentu pasti penting bagi kita untuk belajar, penting bagi kita untuk memperhatikan sebelum kita masuk di dalam yang namanya rumah tangga. Sebab membangun rumah tangga itu bukan seperti saudara makan makanan yang saudara suka, ya kan? Kalau saudara lagi makan donat, suka donat, ada masanya saudara bosan, saudara bisa ganti dengan makanan yang lain seperti onde-onde, pisang goreng. Tapi kalau saudara menikah, saudara bosan dengan pasangan saudara, saudara nggak bisa ganti-ganti. Itu dalam konteks iman kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya kenapa persiapkanlah masa-masa pacaran saudara untuk mencapai satu tujuan yang tepat. Nah, tentu pasti tujuan dari sebuah hubungan saudara bangun adalah menikah. Siapa sih yang mau pacaran cuma have fun tanpa akhir kata yang namanya menikah? Pasti setiap orang mau membangun sebuah hubungan yang namanya pacaran dan ujung-ujungnya nikah. Karena itulah tujuan membangun hubungan yang namanya pacaran. Nah, tetapi saudara yang sama Tuhan, pertanyaannya gini. Bagaimana kita bisa tahu, ya kan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa indikasi dari pasangan kita itu adalah benar-benar datangnya dari Tuhan? Nah, itu ya. Apa yang menjadi dasarnya kita untuk kita bisa mengambil keputusan, oke, saya mau menikah dengan kamu. Nah, buat para wanita, ya kan, ketika ada cowok yang membangun hubungan denganmu, apa yang menjadi dasar dari keputusanmu untuk menerima si dia untuk menjadi suami, atau sebaliknya si pria? Apa keputusan dasar dari keputusanmu untuk mengambil dia sebagai istri? Tentu pasti banyak hal yang kita bisa lihat. Nah, tetapi untuk hal ini saya ingin berbagi sesuatu dengan buat
para penonton atau teman-teman yang mungkin sedang membangun hubungan, bahwa tentu pasti hal-hal yang penting yang kita perhatikan dalam hidup kita untuk membangun sebuah hubungan itu dimulai dari yang pertama adalah spiritual levelnya, ya kan? Nah, jadi spiritual level itu berarti gini, level kerohaniannya pasangan kita itu sampai di mana. Nah, jadi artinya itu faktor utama dan yang paling pertama yang saudara harus cek dalam membangun sebuah hubungan. Bahkan sebelum saudara putuskan untuk menjadi pacar dari si pria atau si wanita. Ya kan? Itu harus menjadi dasar utama. Level iman rohaninya sampai di mana. Nah, tentu dong saudara harus banyak tanya dengan dia. Untuk saudara mengetahui spiritual level seseorang atau lebih khusus pasanganmu atau calon pasanganmu yang sedang lagi PDKT denganmu, mungkin engkau perlu tahu dong. Engkau perlu mengetahui level spiritualnya sampai di mana. Nah, dan tentu pasti dengan beberapa pertanyaan. Tentu pasti engkau harus tahu apakah dia percaya Tuhan, ada Tuhan apa enggak. Jangan-jangan dia membangun hubungan denganmu, tetapi sesungguhnya dalam secara spiritual levelnya, ternyata dia adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Bahkan tidak percaya adanya Tuhan. Nah, itu masalah buat saudara nantinya. Nah, penting. Bukan soal beragama, saudara. Bukan soal satu keyakinan, ya. Bukan bicara itu. Di video saya yang lalu, saya pernah bahas ini, bahwa bukan soal seagama, saudara. Bukan soal itu. Tapi masalahnya, ini seiman atau kata sepadan ini penting. Ini bicara tentang level spiritual seseorang. Nah, jadi bukan membangun hubungan itu not enough. Tidak cukup begitu saja. Tetapi untuk itu kita harus menggali banyak informasi mengenai si dia atau calon pasangan saudara atau pasangan saudara, pacar saudara, sampai di mana tingkat kepercayaannya dia kepada Tuhan. Nah, tentu pasti harus cari manual book-nya, firman Tuhan kan. Nah, jangan sampai manual book-nya sama, tetapi ternyata dia tidak pernah membaca manual book itu. Sehingga dia tidak bisa mengaplikasikan apa yang sudah dituliskan oleh manual book, dalam kata lain, firman Tuhan itu sendiri. Tentu pasti bagi kita orang percaya, kita punya manual book yang dari sorga, itu firman Tuhan. Dan tentu pasti inilah yang menjadi faktor utama untuk kita membangun hubungan, level spiritual kita. Jangan sampai engkau sudah penuh 100% secara level spiritual, dia masih 30%. Dan saudara tetap mau membangun itu, dan itu sangat sulit sekali nantinya kalau saudara memaksakan diri untuk membangun hubungan dengan orang tersebut. Makanya level rohani itu bukan ditentukan karena soal dia cuma rajin gereja. Tapi nilai-nilai apa yang engkau lihat dari hidupnya, yang keluar baik dari perkataannya, dari dia cara memperlakukan orang lain, cara memperlakukan orang tuanya, cara dia memperlakukan dirinya sendiri, dan juga lingkungannya, itu tentu pasti menjadi sebuah dasar utama untuk melihat atau menjadi indikator seseorang punya level spiritual yang dewasa, dan itu yang dikatakan seiman, sepadan, saudara. Jadi jangan mengkotakkan kata sepadan itu hanya karena seagama atau satu gereja. Bukan itu patokan utamanya, saudara. Tetapi level spiritual itu akan terlihat dari manifestasi karakter-karakter yang keluar dari hidupnya. Dan itulah yang menentukan, saudara. Nah, jadi kalau engkau melihat, you see, pasanganmu ternyata level spiritualnya not enough untuk menjadi sebuah standar bahwa dia punya level rohani yang akan membimbing engkau kepada hal yang lebih baik. Nah, engkau harus berhenti sejenak dan mulai berpikir, saudara. Nah, saudara, tentu pasti penting buat kita, buat Anda yang sedang membangun hubungan. Nah, itu pertama. Indikatornya adalah spiritual level. Harus dicek. Check the spiritual level pasanganmu, supaya engkau bisa melihat bahwa engkau memang benar-benar adalah pasangan yang sepadan dengan dia. Yang kedua, soul level atau level jiwa seseorang. Nah, tentu pasti pernikahan. Nah, tadi saya katakan bahwa engkau membangun hubungan, ujung-ujungnya kan mau menikah. Nah, pernikahan saya ibaratkan itu one way ticket.
satu kali jalan. Engkau diberikan satu kali jalan, entah kemana saja. Tapi diberikan satu tiket untuk sekali jalan. Nah, saudara, kalau saya yang ditawarkan seperti itu atau Anda, tentu pasti Anda akan memikirkan tempat yang mana yang saudara akan tuju dengan sekali tiket jalan itu. Tempat yang mana saudara akan tuju, tentu pasti tempat yang tidak membosankan, yang saudara bisa have fun di sana, saudara bisa bahagia di sana, saudara bisa punya momen-momen yang indah di sana ketika saudara melakukan perjalanan. Nah, saudara, pernikahan itu seperti itu. Pernikahan itu one way ticket. Tidak ada dua kali perjalanan. One way ticket bagi orang percaya, bagi orang yang percaya Yesus, bahwa pernikahan itu adalah one way ticket, dan pastikan perjalananmu itu membahagiakanmu. Pastikan perjalananmu itu memberikan engkau momen-momen yang luar biasa. Nah, dan tentu pasti tidak mungkin orang-orang yang engkau temani untuk melakukan perjalanan itu adalah orang-orang yang membosankan. Maka pastikan orang-orang yang dekat dengan engkau atau engkau ingin jadikan pasangan atau suami atau istri adalah orang-orang yang bisa menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan engkau. Tentu pasti engkau harus cek secara hidupnya bagaimana. Apakah orang itu akan menjadi orang yang membosankan? Nah, tentu saudara, kalau saudara nonton sebuah film, kalau saudara biasa nonton di bioskop, ya kan biasanya sebelum kita nonton film itu biasanya ada trial dari film-film yang akan diputar selanjutnya. Dan tentu dari trial itu akan kelihatan ada yang ada di trial film itu, trailer film itu, yang ada di trailer film itu adalah adegan-adegan, potongan-potongan adegan-adegan yang menarik, sehingga orang interest untuk akhirnya akan menonton film itu. Nah, sebenarnya dalam membangun sebuah hubungan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada trailer dari orang tersebut, saudara. Ada momen-momen tertentu yang saudara akan lihat, wah, orang ini berbahaya nih, orang ini kayaknya nggak perhatian, orang ini kayaknya. Nah, Tuhan kadang-kala izinkan melewati masa-masa seperti itu, trailer dari orang tersebut, supaya saudara punya warning. Apakah saudara harus meneruskan perjalanan hubungan saudara, pacaran saudara dengan orang tersebut, atau berhenti sampai di sini, atau di end. Nah, tentu pasti bagi anak Tuhan harusnya memperhatikan itu, karena spiritual dan soul level itu penting, karena engkau ingin memastikan bahwa tempat yang engkau tuju nanti, yang namanya pernikahan, adalah tempat yang the best, terbaik, yang membuat engkau di sana tidak akan merasa bosan, tidak merasa jenuh, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tidak merasa gelisah, tidak merasa sakit, menderita. Tetapi ketika engkau putuskan untuk membangun hubungan dan akhirnya menikah, engkau sudah pastikan bahwa pasanganmu adalah pasangan yang bisa menyiapkan segala sesuatu yang bisa membuat engkau bahagia. Tentu pasti tantangan pasti ada. Dalam membangun pernikahan pasti yang namanya tantangan itu ada. Saya tidak katakan bahwa menikah itu akan seperti orang happy-happy terus. Ada masalah, ada tantangan pasti. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak menciptakan kita sendirian. Tuhan tidak membangun sebuah rumah tangga hanya sendirian, tapi ada suami dan istri. Itu sebabnya kenapa Tuhan memposisikan diri kita pada fungsi masing-masing, baik suami maupun istri, pada tempatnya. Sehingga tentu pasti ketika chemistry itu terbangun, karena dasarnya adalah punya level spiritual yang enough di dalam Tuhan, cukup di dalam Tuhan, memenuhi standar untuk menjadi orang yang dewasa dalam iman, dan secara jiwa, secara soulnya, dia adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Perasaan-perasaan mereka dipengaruhi dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan, dan tentu orang itu adalah orang yang tepat engkau jadikan pasangan hidup. Jadi buat engkau para wanita, ataupun juga para pria, pastikan pasanganmu mempunyai dua hal ini, ya kan? Spiritual level dan soul level. Dan saya berdoa supaya saudara ketika menikmati dan akhirnya memutuskan untuk menikah, saudara adalah orang-orang yang akan berbahagia. Oke, Tuhan berkati saudara. Semoga tips dan sharing ini bisa memberkati saudara buat saudara yang sedang membangun hubungan, sehingga saudara tidak salah pilih, tapi saudara adalah orang-orang yang memilih pasangan yang tepat, yang tentu hal yang sekehendak dengan Tuhan.
Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga tayangan ini memberkati kita, dan jangan lupa like channel ini dan juga komen. Jika saudara belum paham, saudara bisa komen dan saudara bisa bertanya. Sertakan nomor saudara, nanti saya akan WA saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan sudah pasti, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya saudara tetap bisa mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan. Saya mau naikkan satu pujian buat saudara. Rapnya saja, ini lagunya Glenn Fredly ya. Rapnya. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus. God bless you, Tuhan berkati kita semuanya.